Oke, kita ketemu lagi di persamaan gas ideal kelanjutan, yaitu pertemuan ketiga. Bahwa hari ini kita akan membahas konstanta gas spesifik. Sebelumnya kita kan telah membahas bahwa PV nRT ini PV sama dengan nRU ya. Per T ini adalah untuk gas ideal. Gitu ya. Ini untuk gas ideal, apapun gasnya gitu ya. Gas ideal. Nah, sekarang saya akan bahas gas spesifik gitu, terutama udara. Jadi saya akan turunkan lagi dari sini bahwa kadang-kadang kita melihat besaran-besaran itu spesifik gitu per massa kilogramnya gitu, per satu satuan masanya. Jadi kalau misalnya saya gini, ini saya turunkan jadi PV sama dengan ini kan mol itu kan massa dibagi mr ya, massa dibagi mr sama dengan dikali dengan konstanta gas universal dikali dengan temperaturnya dalam Kelvin. Nah, kadang kita ingin sifat-sifat itu dalam bentuk per kilogramnya, spesifiknya gitu ya. Jadi saya bisa buat begini, per massa sama dengan konstanta gas universal dibagi dengan mr suatu gas dikali dengan T. Nah, ini disebut dengan volume spesifik. Jadi kita buat PV kecil ya, sama dengan, dan yang ini adalah konstanta gas spesifik khusus. Apakah itu untuk udara, apakah itu untuk gas yang lainnya gitu ya. Jadi ini saya tulis R saja, bukan U, tapi R khusus untuk udara misalnya. Nah, ini menjadi persamaan gas ideal sendiri. Ya. Dimana kalau kita ingin konsisten bahwa kalau ini Pascal, ini meter kubik per kilogram, maka harus disesuaikan. Namun dalam analis thermal ini kita sering kali menggunakan bahwa P-nya itu adalah tekanan dalam satuan kilopascal. Kemudian volume spesifik ini adalah volume spesifik itu perbandingan antara volume dengan massanya, yaitu meter kubik per kilogram ya. Kemudian R itu konstanta gas spesifik. Gas spesifik yaitu besarnya adalah kilojoule per kilogram Kelvin gitu ya. Dan T adalah sama ya, T adalah suhu atau temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, berapa R itu? R itu sama dengan R universal dibagi MR. Misalnya jadi ya 8,31 dibagi dengan MR-nya. MR-nya macam-macam, misalnya O2 ya sekian, CO2 ya sekian, tinggal dibagi MR-nya. Nah, seringkali kita menggunakan udara sebagai fluida kerja, sehingga akhirnya kita gunakan R untuk udara gitu ya. Itu kira-kira 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin. Ini untuk gas lain bisa kita cari dengan membagi dengan MR-nya gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada soal begini. 50 gram udara berada dalam tangki. Jadi ada tangki ya. Oke, tangki ini isinya 0,5 meter kubik. Ada 50 gram udara. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Saya mau coba perkirakan berapa tekanan di sini. Sudah, kita tinggal gunakan PV sama dengan T. Ini R-nya adalah untuk udara, V-nya adalah volume spesifik. Nah, volume spesifik harus dalam bentuk meter kubik per kilogram. Jadi kita harus cari dulu nih, volume spesifik dari gasnya adalah volume dibagi masanya kan. Volumenya berapa? 0,5 dibagi dengan 50 gram. Berapa kilogram? 0,05 ya.
Oke, jadinya adalah kira-kira berapa? 10 ya. 10 meter kubik per kilogram. Oke, sangat rapat ya. Kita bisa masukkan di sini bahwa tekanan yang kita cari, volume spesifik kita tahu ini 0, R-nya adalah, simpan aja. Maka kita bisa tulisnya bahwa tekanan sama dengan konstanta gas untuk udara dibagi dengan temperaturnya dikali dengan temperatur dibagi dengan volume spesifiknya. Maka 0,287 dikali 27 ditambah 273 harus dalam Kelvin dibagi dengan apa ini 10. Maka didapat berapa? 0,287 dikali 300 dibagi 10 itu 8,61 tapi ini ingat dalam kilopascal gitu ya, karena kita harus konsisten bahwa kalau tekanan, volume spesifik, R dan T satuan masing-masing adalah ini kilopascal, ini kilogram per meter kubik, yang ini satuannya adalah kilojoule per kilogram Kelvin, yang ini adalah Kelvin gitu. Oke, mungkin sampai di sini. Oh ya, sebelum ditutup, ini akan kita gunakan terus untuk menganalisis mesin-mesin Color seperti mesin Otto, mesin diesel, dan mesin-mesin lainnya. Jadi untuk diingat bahwa kita menggunakan PVRT karena R-nya adalah R untuk udara. Oke.